Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Rifka. Bisa dimulai untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih pada Mbak Rifka telah memimpin berdoa. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Semua ya. Apakah sudah tahu hari ini akan belajar tentang apa? Sudah. Ya, teks berita. Apakah dari kalian sudah pernah sebelumnya menonton atau mendengar berita? Sudah. Ya, berarti sudah tidak asing ya dengan berita. Iya. Untuk capaian pembelajarannya sendiri yaitu peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai tipe teks, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pengetahuan ada peserta didik mampu memahami unsur-unsur 5W+1H, maksud, tujuan, dan pesan utama dalam teks berita melalui menyimak secara tepat. Dan yang kedua, peserta didik mampu membedakan fakta dan opini dalam teks berita melalui menyimak secara tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang keterampilan, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting dari teks berita melalui menyimak secara tepat. Peserta didik mampu menganalisis isi berita berdasarkan unsur 5W+1H melalui menyimak secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan kalimat fakta dan opini melalui menyimak teks berita secara tepat. Dan yang terakhir ada, peserta didik mampu menentukan maksud, tujuan, dan pesan utama teks berita melalui menyimak secara tepat. Untuk tujuan pembelajaran sikap yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap benar kritis saat menyimak teks berita. Dan yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap bergotong royong saat berdiskusi kelompok. Untuk indikator ketercapaian pembelajarannya, anak-anak bisa baca sendiri pada PowerPoint. Nah, untuk isi pembelajaran pada siang hari ini, apakah ada yang mengetahui kita akan selama pertemuan kali ini akan apa saja yang akan kita lakukan? Apakah ada yang tahu gambar pertama ini? Ya, benar. Yang kedua? Materi. Ya, yang kedua adalah materi dan nanti ada tanya jawab. Yang ketiga ini tanya jawab ya. Yang keempat Presentasi. mengerjakan diskusi kelompok. Dan yang terakhir ada presentasi. Nah, setiap pembelajaran itu pastinya ada manfaatnya tersendiri. Nah, begitu juga dengan teks berita. Apakah ada yang tahu mempelajari teks berita itu manfaatnya apa saja? Kak Emi? Melatih berpikir kritis, Pak. Ya, benar sekali. Mempelajari teks berita ini juga dapat melatih berpikir kritis. Mungkin satu lagi, Mbak Nadia. Melatih kita untuk mengambil suatu informasi, Pak. Ya, benar sekali yang diutarakan oleh Mbak Nadia dan Mbak Eni. Untuk manfaatnya sendiri juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan aktual, melatih kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Nah, tadi Bapak sudah ngomong terlalu banyak, sekarang Bapak ingin bertanya. Dari ketiga pertanyaan ini coba dijawab. Mungkin Mbak Fia, apakah Mbak Fia pernah mengetahui tentang berita? Di mana biasanya Mbak Fia melihat ataupun mendengar berita? Di televisi ataupun di website mengenai berita atau juga di video-video singkat. Berita yang terakhir kali Mbak Fia lihat, berita apa Mbak? Oh, pernikahannya Al-Ghazali. Oh ya, itu ya yang sedang viral. Ya, kita lanjut saja untuk karena teman-teman tidak asing lagi dengan teks berita, kita masuk ke asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengetahui seberapa besar pemahaman teman-teman. Bisa dilakukan scan di layar.
Yang terkendala akan Bapak kirimkan linknya melalui grup WhatsApp ya. Iya. Baik, bisa mulai dikerjakan dalam waktu 1 sampai 2 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Apakah ada yang terkendala, Mbak Mutri? Mbak Ama? Mbak Nadia? Mbak Emi? Di barisan belakang ada yang terkendala? Ya, baik. Baik, sudah 2 menit, apakah masih ada yang belum selesai? Ya, karena anak-anak sudah mengerjakan asesmen awal atau asesmen diagnostik, ini saatnya kita memasuki sesi materi. Sebelum ke materi, Bapak mau bertanya lagi. Apakah ada yang bisa mengutarakan apa itu pengertian berita? Ini Mbak Alifah. Teks berita adalah teks yang disebarkan melalui media yang bertujuan untuk menginformasikan segala peristiwa yang terjadi di dunia. Baik, benar sekali yang sudah diutarakan oleh Mbak Alifah bahwasanya teks berita adalah suatu peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan memiliki daya tarik bagi masyarakat dan biasanya disiarkan melalui media massa. Nah, sebelum ke materi yang lebih lanjut, maka kita menyimak teks berita terlebih dahulu. Bisa disiapkan untuk alat tulisnya. Apakah semua sudah mempersiapkan alat tulisnya? Baik. Nantinya kita akan bersama-sama melakukan proses menyimak berita. Dengan proses menyimaknya hanya 1 kali saja. Bapak beri buku yang perlu dicatat itu seperti what, where, when, who, why, dan how. Kemudian nanti bisa melakukan pencatatan tentang apa sih garis besar isi berita tersebut, fakta maupun opininya. Apakah ada yang ditanyakan? Iya. Baik, bisa dimulai untuk menyimak ya. Iya. The power of social media, gara-gara ada postingan netizen yang menemukan emas di aliran sungai desa Uweleng, kecamatan Besuki, Kulonprogo. Warga berduyun-duyun mencoba peruntungan. Dengan bermodalkan wajan penggorengan sampai toples, warga merendam dan mengayak pasir sungai untuk mencari emas. Jika beruntung, mereka bisa menemukan butiran emas berukuran serpihan kecil mirip pasir. Ada juga yang sekedar FOMO alias hanya ikut-ikutan. Belum, lalu siapa cuma ikut berapa itu? 3 biji aja. Revisi berapa gram? Ya, Tidak sampai. belum dapat. Padahal setelah ramai adanya kegiatan warga yang mencari emas, papan larangan untuk mendulang emas di kawasan itu sudah terpasang. Tapi nyatanya, papan imbauan itu berangin lalu dan tidak dihiraukan. Dan Sukendro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, menyimaknya sudah selesai.
Apakah tadi terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, karena tadi Bapak sudah menghimbau untuk mencatat, sekarang Bapak akan bertanya lagi kepada satu orang saja, kepada Mas Luki. Misalkan Mas Luki menyebutkan apa yang Mas Luki pahami dari berita yang telah disimak tadi. Berita ini tuh berisi tentang informasi warga mencari emas. Warga yang dimaksud di sini adalah warga Tulung Agung dan mencarinya itu di sebuah sungai. Biasanya tuh bagaimananya itu warga itu mencarinya menggunakan wajan, Pak. Ya, baik sekali. Jadi Mas Luki tadi menyimaknya sudah baik ya, karena bisa menjelaskan dengan baik. Mungkin satu orang lagi tentang unsur 5B1H dalam berita. Mbak Salma mungkin? Untuk 5W1H yang ada di dalam berita, untuk apa itu fenomena warga mencari emas di sungai akibat unggahan di media sosial, Pak. Kemudian untuk siapanya adalah warga desa Kebuireng, netizen yang mengunggah postingan, dan Lulu narasumber wawancara. Kemudian untuk kapannya 31 Mei 2025, di mananya di Sungai Desa Kebuireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Untuk mengapanya karena ada postingan netizen yang menunjukkan penemuan emas di aliran sungai. Kemudian bagaimananya warga datang dengan alat sederhana seperti wajan dan toples mengayak pasir sungai untuk mencari emas. Ada juga yang hanya ikut-ikutan atau FOMO. Ya, benar sekali yang sudah diutarakan oleh Mbak Salma. Berarti Mbak Salma tadi menyimaknya juga sudah baik dan benar ya. Terakhir mungkin Mbak Ama, bisakah menyebutkan apa opini dan fakta dari berita yang telah disimak tadi? Mungkin bisa satu saja. Ya, untuk faktanya itu sendiri, the power of social media, karena dari postingan netizen itu banyak yang menemukan emas di aliran sungai Kebuireng, Tulung Agung. Kemudian untuk opininya, adanya masyarakat yang ikut-ikutan karena FOMO. Ya, benar sekali ya yang disebutkan oleh Mbak Mama, bahwa dalam berita itu sejatinya ada unsur 5W plus 1H, yaitu ada what, where, when, who, why, dan how. Kemudian di dalam berita juga ada fakta dan opini. Untuk fakta sendiri adalah informasi atau pernyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Kemudian untuk opini adalah pendapat, tanggapan, atau penilaian seseorang terhadap suatu peristiwa dalam berita tersebut. Nah, untuk langkah-langkah dalam menentukan maksud, tujuan, dan pesan dalam berita, tentu saja yang pertama menyimak berita secara keseluruhan. Yang kedua adalah menemukan pokok-pokok informasi seperti 5W1H, faktanya maupun opininya. Dan yang ketiga ada mencermati nada atau gaya penulisan, menemukan kata kunci, dan yang terakhir menyimpulkan. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kita masuk ke penugasan. Kali ini penugasannya yaitu secara berkelompok. Untuk kelompok 1 yaitu berdasarkan ranking diagnostik nomor 1 sampai 5, dan kemudian untuk kelompok 2 berdasarkan ranking 6 sampai 10. Mungkin bisa duduk per kelompoknya ya anak-anak. Kelompok 1 di depan dan kelompok 2 di belakang. Apakah semua sudah mendapatkan LKPD kelompok? Sudah. Baik, di dalam LKPD tersebut ada langkah-langkah untuk pengerjaannya. Bisa dibaca dan apabila bingung bisa ditanyakan kepada Bapak. Untuk kelompok 1 apakah ada yang ditanyakan? Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Karena ini LKPD-nya tentang menyimak, kita akan menyimak sekali lagi berita untuk mengerjakan LKPD tersebut. Apakah sudah siap? Siap, Pak. Baik, sebelum mulai menyimak, Pak
Bapak akan memberitahu untuk waktu pengerjaan maksimalnya untuk kelompok 1 maksimal 5 menit, tidak boleh lebih, dan untuk kelompok 2 maksimal 8 menit ya. Saya pahami? Bisa. Baik, kita mulai proses menyimak beritanya dan langsung mulai mengerjakan. Justice for Argo masih bergaung, menuntut segala kejanggalan dalam kasus tabrakan maut yang merenggut nyawa Argo Eriko 19 tahun diusut tuntas. Salah satunya motif dibalik plat BMW yang diganti pasca kecelakaan yang terjadi di Sleman, Yogyakarta tersebut. Sebab awalnya plat mobil BMW milik Cristiano, pelaku yang menabrak Argo adalah plat F1206. Namun disebutkan saat berada di Polres Nagreg, plat nomor tersebut diganti menjadi plat P1442NAC. Polisi pun mengamankan IF, terduga pelaku yang mengganti plat mobil Cristiano. IF pun mengaku mengganti plat bukan atas suruhan Cristiano, melainkan WI dan NR yang merupakan atasan IF di perusahaan swasta. Hingga kini polisi belum merinci apa hubungan Cristiano, IF, WI, dan NR. Penyidik masih menyelidiki kemungkinan keterkaitan orang tua Cristiano dengan penggantian plat nomor ini. Baik, sudah selesai ya untuk menyimaknya. Ini sama seperti yang awal tadi, tidak ada pengulangan. Jadi anak-anak bisa melakukan pengerjaan selama waktu yang telah ditentukan. Kelompok 1 ada kendala dalam mengerjakan. Kelompok 2 ada kendala. Baik, untuk kelompok 1 2 menit lagi, dan untuk kelompok 2 3 menit lagi ya. Baik, waktunya sudah habis untuk kedua kelompok. Untuk selanjutnya yaitu presentasi secara perwakilan, mulai dari kelompok 1 dulu. Perwakilannya siapa, 1 atau 2 orang? Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan presentasi hasil kerja kami tentang identifikasi 5W1H dalam berita untuk buatnya tabrakan maut yang merenggut nyawa Argo Eriko dan penggantian plat BMW. Terus untuk W-nya Sleman, Yogyakarta, dan Polres Nagreg. W setelah kecelakaan yang terjadi di Sleman, lalu hunya Argo Eriko, Cristiano, IF, BI, dan NR. Untuk W-nya karena ada kejanggalan, salah satunya penggantian plat nomor. Untuk H, plat diganti oleh IF atas suruhan BI dan NR, bukan Cristiano langsung.
Ya, untuk kalimat fakta dan opininya, yang pertama kalimat faktanya itu ada tegar justice for Argo masih bergaung yang alasannya sendiri karena merupakan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian kalimat opini yang kami temukan, IF pun mengaku mengganti plat bukan atas Ruan Kristiano melainkan WI dan NR yang merupakan atasan IF di perusahaan swasta. Itu alasannya karena tidak ada kutipan resmi dari kepolisian yang menyatakan KM belum merincikan hubungan mereka. Adapun untuk maksud dan tujuan serta pesan utama, maksud dari berita ini memberikan informasi perkembangan kasus tabrakan Argo, kemudian tujuannya adalah untuk menginformasikan dugaan kejanggalan dan proses penyelidikan lebih lanjut, serta pesan utamanya itu ada 3. Yang pertama, masyarakat terus menuntut keadilan untuk Argo, penggantian plat nomor menjadi sorotan penting, dan penyidik belum mengungkapkan hubungan para pelaku secara rinci. Baik, terima kasih atas penjelasan dari hasil kerja kelompok 1. Dari kelompok 2, apakah ada tanggapan atau masukan untuk kelompok 1? Sudah lengkap dan jelas sekali ya yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2, perwakilan 1 sampai 2 orang, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu identifikasi 5W1H dalam berita yang telah disimak secara berkelompok. Pada unsur WAT yaitu tabrakan maut dan pergantian plat mobil BMW. Kemudian unsur WER-nya di Sleman dan Polres Ngablek. Untuk unsur WEN setelah kejadian di Sleman, Yogyakarta. Unsur HU yaitu ada Argo, Christian, IF, WI, dan NR. Untuk unsur Y karena muncul dengan kejanggalan terutama pergantian plat. Untuk unsur HAU, plat diganti oleh IF atas perintah WI dan NR menurut pengakuan dari IF. Untuk yang kedua yaitu mengenai fakta dan opini yang terdapat pada video berita tadi. Yang pertama yaitu pada kalimat fakta ada tegar justice for Argo masih tagar justice for Argo yang masih bergaung. Kemudian menurut segala kejanggalan dalam kasus tabrakan maut yang merenggut nyawa Argo, Eriko 19 tahun diusut tuntas. Untuk kalimat opini yaitu IF pun mengaku mengganti plat bukan atas suruhan Kristiano melainkan WI dan NR yang merupakan atasan IF di perusahaan swasta. Ya, opini yang kedua yaitu penyidik masih menyelidiki kemungkinan keterkaitan orang tua Christian dengan penggantian plat nomor ini. Kemudian aktivitas yang ketiga, maksud, tujuan, dan pesan berita. Maksud berita tersebut adalah menggambarkan perkembangan terkini terkait kasus kecelakaan Argo. Kemudian tujuan berita menunjukkan bahwa publik dan penyidik masih terus menyelidiki kasus ini. Kemudian 2 pesan yang terkandung dalam berita yaitu ada penggantian plat nomor yang menjadi titik kecurigaan dan keterkaitan antara pelaku masih menjadi tanda tanya dalam kasus ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 telah memaparkan hasil kerjanya. Dari kelompok 1, apakah ada tanggapan, masukan, atau kritikan untuk kelompok 2? Ya, sudah lengkap sekali ya yang dipaparkan oleh kelompok 2 sama seperti kelompok 1. Apabila hasil pekerjaannya tadi nanti ada tambahan atau revisi lebih lanjut, bisa dilakukan revisi kemudian dikumpulkan pada link Google Drive. Google Drive-nya akan Bapak berikan setelah pembelajaran berakhir ya. Baik, Pak. Dari keseluruhan pembelajaran yang telah kita lalui, apakah masih ada yang dibingungkan ataupun ditanyakan terkait teks berita? Tidak. Apabila tidak, ini nanti sebagai tugas di rumah, sebagai ulangan harian untuk barcode ini bisa di-scan terlebih dahulu dan disimpan linknya di handphone masing-masing.
Sudah? Untuk ulangan hariannya dapat dikerjakan mulai setelah pembelajaran ini sampai nanti hari Minggu pukul 23.59. Apakah ada yang keberatan atau ingin menawar? Tidak ya, karena sudah sangat panjang sekali untuk batas pengerjaannya. Nah, kita sudah masuk ke penghujung pembelajaran. Hari ini kita telah belajar apa saja? Mbak Muti? Hari ini kita sudah belajar tentang teks berita. Teks berita itu adalah teks yang berisi informasi aktual yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Ya, benar sekali atas pengertian yang telah dipaparkan oleh Mbak Muti. Selanjutnya Mbak Eni, yang telah kita pelajari hari ini apa? Hari ini kita juga sudah belajar tentang unsur-unsur dalam berita, Pak, yang isinya ada unsur what, why, where, when, who, and how, dan how. Seperti itu, Pak. Ya, masih ada 2 pembelajaran lagi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada yang bisa mengutarakan, Mbak Rosi? Tadi di teks berita itu ada 2 kalimat, yaitu kalimat fakta dan opini, Pak. Ya, benar sekali. Jadi kita tadi telah belajar tentang unsur-unsur berita 5W1H, fakta, opini, dan kita juga telah melalui proses menyimak 2 berita. Dari pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang dibingungkan? Tidak ada ya, berarti semua sudah bisa, sudah pintar. Nah, untuk kesimpulannya seperti yang sudah dipaparkan tadi, yaitu seperti teks berita ini memuat unsur 5W1H sebagai dasar penyampaian informasi. Dalam teks berita juga memuat fakta dan opini. Dan yang ketiga, teks berita juga memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dan pesan penting kepada masyarakat secara lugas dan tegas. Terus selanjutnya ada refleksi, dapat di-scan terlebih dahulu barcode pada layar. Refleksi ini nantinya akan digunakan sebagai masukan kepada Bapak apabila pembelajaran hari ini terasa menyenangkan atau masih kurang, baik dari media maupun lainnya. Apakah ada yang terkendala dalam mengakses? Butuh akses. Selama 1 menit ya. Apakah terkendala? Ya. Yang belakang terkendala? Ya baik, sudah 1 menit. Sudah selesai semua mengisi refleksi? Sudah. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Bapak pada siang hari ini. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, Bapak dimohon dimaafkan. Terakhir, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, jangan lupa untuk tugas ulangan hariannya dikerjakan ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengakhirinya dengan berdoa kepada Mbak Nadia. Bisa dipimpin berdoa. Jadi teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pagi hari ini, mari kita menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa bersama. Doa cukup. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.